Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Setelah Beecher melihat pemimpin kawanan barbarian itu, dia kembali teringat. Ternyata gadis itu yang dia temui di lelang budak ilegal. Beecher memprotesnya, kenapa kebaikannya dibalas dengan perbuatan seperti ini. Dia beralasan bahwa klan Morgu berkaitan dengan penangkapannya yang menjadikannya budak waktu itu. Dia perlu balas dendam, dan sekarang dengan ditangkapnya Camus, balas dendamnya kini telah selesai. Tapi jika Beecher ingin gadisnya kembali, dia harus mengikuti mereka. Saat itu paman Camus, yaitu Adolf Morgu, langsung datang untuk menyelamatkan Camus. Sebenarnya dia juga bergegas datang setelah mendengar kabar tentang penyergapan ini. Sayangnya paman Camus ini terlambat menyelamatkan keponakannya. Sihir tanah yang dia keluarkan juga tidak berpengaruh pada kawanan barbarian yang memanfaatkan kemampuan serigala yang mereka tunggangi. Mereka memanfaatkan sihir tanah tersebut sebagai pijakan, sehingga sihir Adolf dihindari mereka dengan mudah. Kawanan barbarian itu pun berhasil kabur dengan membawa Camus. Dengan kecepatan pergerakan mereka, Adolf tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Suku Balak ini bisa menyelesaikan penyergapan mereka hanya 3 menit setelah bel peringatan menyala. Menurut Beecher, semua ini jadi rumit dikarenakan Camus ikut campur, padahal dia masih kurang pengalaman dan terlalu gegabah. Barbarian itu sekarang berlari ke area terlarang di Gunung Lerok Etlenoir, yang mana area terlarang itu sangat berbahaya dan belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Jika mereka pergi malam-malam begini, itu akan terlalu beresiko. Adolf saat itu sangat panik, keponakannya diculik dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beecher langsung mengatakan pada mereka bahwa kawanan barbarian itu masih bisa dikejar. Adolf juga sedikit kaget, ternyata dia adalah Beecher. Beecher mengatakan bahwa dirinya pernah ke hutan itu saat dia masih kecil. Adolf yang melihat ada harapan, dia memohon pada Beecher untuk membantunya menyelamatkan keponakannya. Tapi bawaan Adolf saat itu berkata, pergi ke gunung berbahaya itu merupakan misi bunuh diri. Namun bagi Adolf, keselamatan keponakannya lebih penting. Jika mereka tidak mau ikut, Adolf tidak mempermasalahkannya. Adolf tahu kalau anak ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dia tidak punya pilihan selain mengandalkannya sekarang. Malam yang semakin larut membuat hutan yang ada di Gunung Lerok Etlenoir juga semakin berbahaya. Hutan belantara yang berada di wilayah klan Baskerville. Tempat itu adalah habitat para nyamuk yang menggerogoti tulang. Ranting-ranting di hutan itu berduri juga beracun. Di sana juga terdapat silent spider dan berbagai macam spesies mengerikan. Manusia biasa tidak akan mungkin bisa bertahan hidup di tempat itu. Saat ini Beecher memimpin para mage dan juga bertugas menunjukkan jalan yang aman untuk mereka. Dengan lihai, Beecher bergerak di antara pepohonan berbahaya di dalam hutan itu. Adolf menanyakan pada Stafford, apa semua anak laki-laki klan Baskerville bisa bergerak seperti itu? Stafford berkata, tentu saja tidak. Tuan muda Beecher adalah orang yang spesial. Teknik swordsmanship-nya jauh di atas anak seumurannya. Tebasan tuan muda Beecher sangat akurat, yang mana serangannya berada di level seorang graduate. Setelah mereka memasuki hutan lebih dalam, kelihatannya Beecher melihat sesuatu. Dia langsung memberi kode berhenti pada mereka.
Nampaknya kawanan barbarian itu tidak jauh dari tempat ini. Bijir saat itu memberitahukan pada mereka bahwa suku Balak menyebarkan daun kering untuk mendengarkan suara dari pengejar mereka. Jadi mulai sekarang Bijir meminta mereka untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Tapi kelihatannya hal itu bukan masalah. Adolf saat itu memberikan sihir pada Bijir agar bisa melangkah tanpa terdengar. Kemampuan sihir ini bisa menutupi semua suara yang dihasilkan oleh penggunanya. Setelah itu Adolf bilang pada Bijir, biarkan aku yang memimpin dari sini. Aku akan selalu mengingat jasa ini, keponakan iparku. Dengan menyebut keponakan ipar, kelihatannya Bijir telah direstui sebagai suami Camus. Saat itu terlihat sebuah api unggun yang menyala. Ternyata benar, kawanan barbarian itu memang tidak jauh dari posisi Bijir sekarang. Kelihatannya mereka sedang istirahat setelah melakukan penyergapan. Dengan kondisi tubuh yang terikat, Camus terus memberontak pada mereka. Dia mengancam akan membakar mereka semua setelah Camus berhasil kabur dari sini. Karena memang berbeda bahasa yang digunakan, Camus hanya diabaikan oleh mereka. Beberapa gadis barbarian itu juga menyesalkan karena mereka tadi gagal dalam mencari calon suami. Dengan samar-samar, Camus juga sedikit mengerti apa yang mereka bicarakan. Dari tadi, mereka memang hanya membicarakan tentang perburuan suami istri. Itu juga menjadi alasan kenapa mereka selalu menyerang benteng klan Morgul. Pria barbarian yang telah melumpuhkan Camus kelihatannya tertarik padanya. Menurutnya, jika Camus dibawa pulang, dia akan menjadi rebutan bagi para pria yang ada di sana. Namun percuma saja, walaupun Camus mengoceh kepadanya, dia tidak mengerti apa yang gadis itu bicarakan. Tapi dari ekspresinya, pria barbarian itu yakin kalau gadis ini mengumpat dan menghina mereka. Pria barbarian itu langsung memegang wajah Camus. Dia berniat untuk memberi goresan pada wajah yang cantik ini. Tindakannya itu langsung dihentikan oleh pemimpin kawanannya. Dia juga tidak boleh menyentuh budak yang sudah dia dapatkan. Pria bernama Ahun itu tidak terima karena dialah yang telah melumpuhkan dan menangkap gadis ini. Pemimpin kawanannya itu langsung membantah karena dialah yang menembakkan panah beracun dan memasang jebakan. Memangnya siapa yang membuat situasi seperti itu bisa dilakukan? Kalau dia tidak menghentikan bocah ahli pedang itu, maka kepala Ahun sudah dipenggal olehnya. Camus melihat sepertinya saat ini mereka sedang mengalami konflik. Dia merasa wanita itu merupakan komandan mereka dan namanya adalah Aiyan. Gadis itu kelihatannya kuat. Dia bisa melawan Bijir yang seorang graduate. Jika Camus ingin kabur dari sini, maka dia harus melakukan sesuatu pada gadis itu. Ahun masih tidak terima. Hanya karena Aiyan seorang komandan, dia bisa berbuat seenaknya seperti ini. Aiyan langsung mengeluarkan aura suku Balak. Jika Ahun masih tidak terima, maka dia bisa melawannya sekarang. Aku pasti akan menghajarmu sampai habis. Dengan tekanan aura sekuat itu, Ahun saat itu langsung terdiam. Dia pun langsung menyerah dan tidak mau melanjutkan masalah ini lagi. Melihat konflik itu sudah selesai, menurut Camus, gadis ini sudah menang. Dengan bahasa barbarian, Aiyan berkata, pemimpin masa depan klan Morgul ini memiliki anggota tubuh dan garis keturunannya sangat bagus. Tapi Aiyan di sini berniat untuk balas dendam karena dirinya pernah ditangkap dan dijual sebagai budak oleh klan Morgul. Namun dirinya beruntung karena mendapat belas kasihan dari seseorang. Jadi dia bisa menghindari kehidupan yang mengerikan sebagai seorang budak. Tapi sekarang gadis ini tidak akan seberuntung dirinya. Aiyan berkata,
dia akan menjinakkan Camus sampai dia tunduk pada perintahnya. Saat itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Sontak, Aiyan langsung panik. Kini mereka balik disergap oleh para penyihir klan Morgul. Sebuah sihir api secara membabi buta terus dilancarkan. Dan saat ini, seorang mage dengan mana tingkat tinggi telah berada di hadapan mereka. Mendengar suara itu, Camus langsung lega karena saat ini pamannya datang untuk menolongnya.